Dalam rekaman video amatir milik warga, dua kelompok pelajar sekolah menengah atas terlibat tawuran di ruas Jalan Pluit Putra Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Dua kelompok pelajar ini saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam seperti parang, celurit, hingga menggunakan benda tumpul seperti batu untuk melukai lawannya. Tak hanya itu, para pengguna jalan yang ingin melintas pun sempat terhenti dengan adanya aksi ini, lantaran takut terimbas kepada dirinya saat hendak melintas. Menurut warga, aksi tawuran ini di kawasan tersebut memang kerap terjadi di hari Jumat. Namun belum diketahui pasti apa penyebab dari aksi tawuran ini. Diduga adanya saling ejek hingga berujung janjian melakukan aksi ini. Bawa setiap hari Jumat ya, pasti tawuran. Itu anak-anak itu bawa apa aja, Pak? Ya kadang-kadang batu, kayu, kadang parang. Kita nggak pasti ya. Bawanya aja apa adanya gitu kan. Ada batu. Kalau ada parangnya, parang. Sempat ada korban nggak sih, Pak? Kayaknya enggak sih, palingnya luka-luka gitu. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Namun warga resah dan berharap agar petugas tangkap pelaku tawuran pelajar ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Aparat Polresta Bogor Kota meringkus seorang pelaku begal payudara terhadap anak di bawah umur. Usai melancarkan aksinya, pelaku kemudian melarikan diri. Aksi bejat pelaku terekam kamera CCTV. Seorang pria di Bogor, Jawa Barat diamankan polisi karena terbukti melakukan begal payudara. Ironisnya, pelaku melakukan aksinya terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Aksi pelaku terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan pelaku bernama Sujana Fathahilah yang mengendarai sepeda motor menunggu korban di gang sempit. Pada saat korban melintas dan berpapasan dengan pelaku, pelaku langsung melancarkan aksinya. Usai kejadian, teman sekelas korban mengajak korban melapor ke salah satu guru. Menerima laporan korban, pihak sekolah langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Kepada penyidik, motif tersangka mengaku melakukan aksi pencabulan tersebut karena iseng. Ini korban pada saat hendak berangkat sekolah itu berpapasan dengan pelaku. Berpapasan dengan pelaku di mana pelaku ini memang terlihat sengaja menunggu korban. Kemudian pada saat berpapasan, tangan pelaku ini meraba payudara dari korban. Kemudian korban berlari dan segera masuk ke sekolah. Nah, di sekolah tersebut korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada gurunya. Kemudian guru melaporkan kepada orang tua, dan setelah diketahui kejadian tersebut, akhirnya orang tua melaporkan ke Satreskrim Polres Bogor Kota. Atas kejadian itu, korban menangis dan trauma hingga takut keluar kelas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Selisih paham, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya tetangganya sendiri. Atas kejadian tersebut, korban lapor polisi. DS 40 tahun warga Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban penganiayaan oleh terlapor NS dan TS. Kejadian ini sendiri bermula di mana korban saat itu bercerita dengan tetangga lainnya mengenai terlapor usai pulang merantau dari Provinsi Babel. Kalau terlapor memiliki perut sedikit besar usai pulang merantau. Ibu terlapor yang mendengar percakapan korban dengan warga tersebut langsung diberitahukan kepada terlapor sehingga membuat terlapor tersulut emosi. Akibat kesalahpahaman tersebut, terlapor bersama temannya langsung mengeroyok dan menganiaya korban hingga luka lebam. Tentang ipar aku lah, ngomong hamil kami tuh kan. Nah, sudah tuh ada orang tuanya sama kakaknya kan, dia dibocok motor. Jadi aku ini sama Uci sama kawan aku kan, nak balik kami tuh. Jadi aku ngomong, ya memang musimnya, kata aku hamil duluan, kata aku. Sudah cik deh. Nah, artinya orang tuanya nih tadi tuh, ini salah pendengaran, yalah ngadulah sama anaknya. Nah, datang anak tadi tuh ngechat aku lah, ngatain aku lah, kan. Tui, asal kamu tui tadi langsung
ini apa? Langsung royok ya aku wong 3 tadi. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes. Untuk terlapor kini masih dalam penyelidikan oleh petugas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainus melaporkan. TNI Angkatan Laut menggelar kompetisi artileri jajaran Koarmada di Pulau Gundul, Semarang, Jawa Tengah. Kompetisi ini mengasah profesionalisme prajurit untuk meningkatkan taktik pertempuran anti kapal dan juga anti udara. Kompetisi ini disaksikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali dari atas KRI Raden Edi Martadinata 331 yang berlayar di sekitaran Pulau Gundul, Semarang, Jawa Tengah. Kompetisi artileri ini merupakan bagian dari latihan gladi tugas tempur tingkat 3 jajaran Koarmada TNI AL. Latihan ini melibatkan berbagai jenis unsur dari mulai kapal lombatan, kapal angkut personel, kapal amfibi, serta unsur udara TNI AL. Gelagaspur digelar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan unsur dalam taktik pertempuran. Tim Liputan Ayus melaporkan. Massa menyerbu sejumlah restoran cepat saji yang diduga terafiliasi dengan Israel. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam.